Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah gelombang. Gelombang, menurut mediumnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik sendiri itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh getaran suatu benda, dan ini membutuhkan medium untuk merambatnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh adanya gangguan pada medan listrik dan medan magnet. Sedangkan untuk merambatnya, gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium. Nah, sedangkan menurut arah getarnya, gelombang itu dibedakan jadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya, sedangkan gelombang longitudinal itu adalah yang keduanya itu sejajar. Ilustrasinya seperti ini. Nah, gelombang longitudinal. Jadi arah getarnya dengan arah geraknya atau arah rambatnya itu sejajar. Dan dia digambarkan dengan adanya regangan dan rapatan. Nah, ini regangan, yang ini rapatan. Jadi kalau ada regangan, ada rapatan, regangan, rapatan itu adalah menunjukkan gelombang longitudinal, bentuk dari gelombang longitudinal. Sedangkan untuk yang gelombang transversal bentuknya ini ada bukitnya, ada lembahnya, bukit, lembah, karena arah geraknya itu berlawanan dengan arah getarnya. Ini geraknya ke arah kanan, sedangkan arah getarnya ke atas bawah. Jadi tegak lurus. Sedangkan kalau yang gelombang longitudinal itu sejajar. Nah, besaran-besaran di gelombang. Kalau besaran di getaran tadi ada periode, ada frekuensi, ada amplitudo. Sedangkan untuk besaran-besaran di gelombang dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama itu ada displacement atau perpindahan X-nya. Yang kedua ada wavelength atau panjang gelombang, yaitu lambdanya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada amplitude atau amplitudo. Ini adalah besaran-besaran gelombang. Jadi ada displacement-nya, ada wavelength-nya. Nah, hubungan antara besaran-besaran gelombang. Nah, ini yang pertama F sama dengan seperti di getaran. F sama dengan seperti. V ini adalah cepat rambatnya, cepat rambat gelombangnya, yaitu F dikali panjang gelombangnya atau panjang gelombang dibagi periodenya. Ini adalah hubungan antara besaran-besaran gelombang. Nah, di dalam gelombang itu ada yang namanya fase dan beda fase. Semua titik sepanjang gelombang memiliki pola getaran yang sama. Titik yang berbeda tidak selalu bergetar sama atau sejalan dengan satu sama lain. Contohnya, pada tali yang direntangkan, satu titik akan bergetar ke atas dan ke bawah. Nah, titik di sebelahnya akan bergetar keluar darinya. Titik tersebut dikatakan keluar fase satu sama lain atau memiliki perbedaan fase. Fase ini menunjukkan jumlah di mana satu getaran memimpin atau tertinggal satu sama lain. Nah, fase ini dihitung dengan derajat. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh gelombang transversal ya. Nah, titik A dan B ini dipisahkan sejauh satu panjang gelombang sebesar lambda. Nah, A dan B ini posisinya sama, tetapi dia dipisahkan oleh panjang gelombang lambda. Mereka bergetar sefase satu sama lain. Sefase itu artinya sama. Di waktu yang sama, posisinya sama. Beda fase keduanya adalah 360 derajat atau 0 derajat.
Jadi posisinya di posisi yang sama itu artinya mereka memiliki beda fase sebesar 360 derajat. Satu siklus gelombang ini memiliki beda fase 360 derajat. Nah, di sini kan, di A ini dimulai. Nah, kemudian di titik B ini juga gelombang yang kedua akan dimulai. Jadi, perbedaannya fasenya itu sebesar 360 derajat, walaupun posisinya sama. Nah, sedangkan untuk titik C dan D ini memiliki beda fase antara 0 sampai 360 karena ini belum ada satu gelombang. Jadi beda fasenya belum 360 derajat. Nah, ini ya gambarannya. Yang pertama ini adalah dua getaran yang berada dalam satu fase. Satu fase ini artinya posisinya sama di waktu yang sama. Nah, sedangkan untuk yang gambar kedua ini adalah untuk yang beda fase. Nah, puncaknya atau dilihat dari waktunya saja, misalkan ini dari waktu 1,5, yang atas ini berada di puncak, sedangkan yang ini ada di titik setimbangnya. Nah, ya, sedangkan yang gambar kedua ini puncaknya ada di hampir 2 detik. Nah, jadi ini menunjukkan adanya beda fase. Kalau yang sefase di waktu 1,5 detik ini posisinya sama. Di 3 detik posisinya sama. Itu menunjukkan sefase. Nah, ini ya gambarnya. Titik A dan C memiliki kecepatan yang sama dan berada dalam fase yang sama. Mana? Nah, ini kan. Titik A dan titik C ini berada dalam fase yang sama dan memiliki kecepatan yang sama. Begitu juga dengan titik B dan titik D. A dengan C sama, B dengan D sama. Titik A dan C ini memiliki fase yang berbeda dengan titik B dan D karena arah getarannya berbeda, yaitu berlawanan. Nah, A ini bergerak ke atas, nah sedangkan B ini bergerak ke bawah. Kembali lagi C ke atas, D ke bawah. Jadi A ini sama dengan C, B sama dengan D. Panjang gelombangnya ini jarak antara puncak dengan puncak atau lembah dengan lembah. Di awal sudah disebutkan ada gelombang elektromagnetik. Contohnya ini, gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, cahaya tampak, cahaya ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah sebaran dari gelombang elektromagnetik. Di gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang paling panjang itu adalah gelombang radio. Nah, kita ini hanya bisa melihat yang di visible light. Nah, jadi ini cahaya tampak itu hanya ada di sepersekian dari panjang yang sekian meter ini. Jadi untuk yang sinar X, sinar gamma, ultraviolet, infrared, gelombang mikro, gelombang radio itu kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa melihat di sepersekian ini. Ini adalah gelombang-gelombang elektromagnetik. Semakin dia memiliki panjang gelombang yang besar, maka frekuensinya semakin kecil. Semakin kecil panjang gelombangnya, frekuensinya semakin besar. Nah, sekarang yang ketiga adalah sifat gelombang. Sifat gelombang yang pertama itu dapat dipantulkan. Nah, ini yang gelombang datang ketika mengenai suatu permukaan, maka gelombang itu akan dipantulkan. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat dibiaskan. Nah, ini kan. Dengan menambahkan lapisan kaca ke dalam ripple tank, sehingga air di atas kaca memiliki kedalaman 1 mm dan lainnya 5 mm. Ini kan. Dengan menambahkan kaca, nah, yang di atas kaca ini kedalamannya hanya 1 mm, sedangkan yang di lainnya yang tanpa kaca ini memiliki kedalaman 5 mm.
meter. Nah, gelombang air yang dangkal ini akan memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan yang dalam. Nah, ketika plat kaca ini membentuk suatu sudut, nah ini kan membentuk suatu sudut terhadap gelombangnya, maka arah gelombang akan membengkok dari arah normal, ini kan. Ketika dia memiliki suatu sudut, maka gelombangnya itu akan dibengkokkan. Itu artinya gelombang dapat dibiaskan. Sifat selanjutnya yaitu dapat disebarkan atau mengalami peristiwa difraksi. Nah, ini kan ketika gelombang itu mengalami atau menabrak suatu rintangan, maka gelombang itu akan disebarkan. Selanjutnya ada interferensi. Interferensi itu penjumlahan. Ketika dua gelombang bertemu, maka akan terjadi interferensi. Nah, interferensinya ini bisa interferensi konstruktif, bisa interferensi destruktif. Interferensi akan menghasilkan gelombang dengan amplitudo yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, contohnya ini, ketika puncak bertemu puncak, maka amplitudonya akan lebih besar, maka akan membentuk puncak yang lebih besar. Sedangkan ketika puncak ketemu lembah, maka akan dinolkan atau amplitudonya menjadi nol. Ketika amplitudonya sama, tetapi yang ketemu beda, yaitu yang satunya puncak, yang satunya lembah, maka saling menghilangkan. Kalau yang pertama tadi, yang konstruktif, itu dua gelombang dengan amplitudo yang sama, maka akan amplitudonya menjadi 2A. Selanjutnya yaitu polarisasi. Polarisasi merupakan peristiwa perubahan arah getar gelombang menjadi satu arah. Nah, ini polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Apabila tali digetarkan searah dengan celah, maka dapat melewati celah. Sedangkan jika dilewatkan pada celah yang tegak lurus dengan arah getarnya, maka gelombangnya ini tadi tidak dapat melewati celah. Artinya ini kan, dari gambar ini kan tidak lagi terbentuk suatu gelombang. Nah, ini artinya gelombangnya tidak dapat melewati celah yang tegak lurus dengan arah getarnya. Kalau yang sejajar dengan arah getarnya, sama-sama naik turun, nah ini kan portret, nah jadi gelombangnya ini dapat lewat. Kalau celahnya ini mendatar, maka gelombangnya ini tidak bisa lewat. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekian untuk pembahasan getaran dan gelombang kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.